Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan melanjutkan pemikiran kita untuk mengenal Allah Tuhan kita. Nah, kali ini topik kita untuk membicarakan kasih Allah. Nah, Allah yang Maha Kasih. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai ke-10. Saya akan membacakan untuk kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang kekasih, mengenal kasih Allah menjadi satu bagian yang perlu untuk kita pikirkan sama-sama untuk menyadari nilai atau makna kasih itu sendiri di dalam kehidupan kita. Atau kita akan kehilangan satu kerangka pikir yang serius. Bagaimana seharusnya kita menyikapi hidup itu sendiri. Nah, bagaimana kita memahami kasih Allah itu? Allah adalah kasih. Kasih adalah Allah. Apakah begitu? Nah, ini penting untuk hati-hati. Ada satu orang rekan pernah mengatakan kepada saya seperti ini. Dia bukan seorang Kristen. Bukankah Allah itu adalah kasih, Pak Bigman? Saya jawab, ya. Kalau begitu berarti kan kasih adalah Allah. Maka barang siapa yang melakukan kasih, Allah ada di dalamnya. Oh, ini kalimat bercabang, saudara. Saya bilang Allah adalah kasih, betul. Karena Allah mengasihi. Tapi kalau kamu sebut kemudian kasih adalah Allah, maka tanya ada saya. Kasih yang mana yang kamu maksudkan? Nah, ini problemanya, saudara. Karena kalau didefinisikan kasih secara sederhana dalam bahasa manusia adalah perbuatan baik. Terlalu sederhana. Nah, kalau yang berbuat baik adalah kasih, berarti Allah ada di dalamnya. Artinya, dia hanya ingin mengatakan, barang siapa yang melakukan kasih, Allah sudah ada di dalamnya, dan Allah itu bersama dengan dia, apapun agamanya. Nah, kalau begini apa bedanya Kristen dengan bukan Kristen? Maka semua dipukul rata oleh dia. Saudara, kalimat bercabang seperti ini kita perlu hati-hati sekali. Allah adalah kasih, ya. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih Allah kecuali Allah itu sendiri. Allah adalah kasih, karena kasih itu teraktualisasi yang bisa dimengerti oleh manusia. Allah adalah kasih, karena dia mendemonstrasikan kasih itu di dalam ketidakmungkinan atau ketidaklayakan manusia untuk dikasihi. Nah, Allah adalah kasih. Dia merancang bangun itu di tengah-tengah kehidupan manusia, menolong, menuntun, membimbing manusia untuk manusia masuk di dalam pemahaman yang utuh tentang itu. Saudara, Allah adalah kasih karena dialah yang lebih dulu mengasihi. Kasih Allah bukanlah satu kasih respon. Artinya, karena manusia mengasihinya, maka dia mengasihi manusia. Kasih Allah bukanlah kasih sebab akibat. Karena ada sebuah pergerakan atau sebuah sikap beragama dari manusia sehingga Allah luntur hatinya maka berbelas kasih pada manusia. Tidak. Kasih Allah adalah satu kasih yang datang dari inisiatifnya sendiri. Satu kasih yang luar biasa. Satu kasih yang melintasi batas hitung yang bisa kita punya. Yang melintasi batas yang ada di dalam dunia. Sehingga kasih itu menjadi satu kasih yang teramat besar dan seringkali menjadi kasih yang tidak bisa dimengerti. Sehingga dikatakan kasih yang tidak masuk akal dan akhirnya orang tidak mau percaya. Karena kondisi, keadaan yang terjadi adalah satu kondisi, keadaan yang pelik. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Ya. Ini menjadi sesuatu pemikiran yang sangat serius di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih yang ajaib itu, kasih yang tidak bisa disamakan dengan pengalaman-pengalaman kasih yang biasa kita mengerti. Atau kasih yang coba diberi definisi berdasar ukuran kita. Kalau kita membicarakan kasih adalah Allah, maka kasih Allah harus kembali kepada ketetapan yang Allah katakan. Ukuran yang Allah berikan. Nah, ini menjadi satu bagian serius di dalam kekristenan yang penting untuk hidup di dalam hidup orang Kristen. Allah adalah kasih bukan karena Allah sekali lagi berespon terhadap apa yang dikerjakan manusia. Tetapi Allah adalah kasih yang diberikannya berdasarkan kerelaan kehendaknya yang dinyatakannya di dalam kasih dan kedaulatannya. Menjangkau manusia.
Ia datang kepada manusia. Oleh karena itulah kasih ini menjadi satu kasih yang ajaib dan kasih yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan dan pengharapan orang. Saudara yang kekasih, kasih itulah yang menuntun membimbing manusia masuk ke dalam pengenalan akan Allah yang penuh kasih itu. Jadi sekali lagi Allah adalah kasih, dialah kasih itu. Tetapi tidak sama. Kasih yang kita lakukan sama dengan Allah. Artinya, setiap orang yang melakukan kasih apapun dia, siapapun dia, maka sama dengan Allah. Nanti dulu. Ini bukan bicara zat-zatan begitu. Sehingga saudara melakukan itu, mengambil bajunya lalu memiliki orangnya. Nanti dulu dong. Orangnya dengan bajunya itu lain. Jadi jangan ambil bajunya lalu bilang aku sekaligus ambil orangnya. Kau hanya bisa mengambil orangnya jika orangnya berikut bajunya ada di dalam hidupmu. Itu kasih dan Allah. Jadi kasih adalah Allah, Allah adalah kasih, tidak bisa dipisahkan. Sehingga saudara mengatakan kalau ada kasih berarti ada Allah. Nanti dulu. Karena pengakuan terhadap Allah yang mempunyai kasih harus jelas, harus tegas dan teraktualisasi dalam diri. Ya, Allah yang mengasihi seperti saya bilang tadi adalah Allah yang berinisiatif melintasi batas. Dan Allah itu juga adalah Allah yang menjangkau apapun di dalam kasihnya. Tidak ada yang tidak terjangkau oleh kasih Allah, termasuk dosa, kenajisan, hitam pekat yang sangat luar biasa. Murka yang seharusnya menyala-nyala telah berubah menjadi cinta kasih yang luar biasa. Sentuhan yang memberikan kehidupan. Kasih itu saudara mampu menjangkau apapun. Sehingga orang yang paling berdosa sekalipun tertegun akan kasih Allah. Menangis disentuh oleh kasih Allah, mengalirkan air mata. Dan akhirnya mempunyai satu kepastian di dalam kehidupannya. Kasih Allah itu adalah kasih yang membangun harapan. Sehingga manusia yang dikasih itu mempunyai kekuatan, gairah untuk menyongsong ke depan. Kasih itu ada. Jauh. Sebelum manusia ada. Karena kasihnya Allah menciptakan manusia. Karena kasihnya Allah menciptakan manusia bukan saja sekedar diciptakan. Tapi diciptakan dalam kesempurnaan. Dan karena kasih yang sama pula, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah masih memberikan pintu pengharapan. Dalam Kejadian 3 ayat 15 dikatakan akan terjadi semacam pertarungan yang hebat antara ular dan anak keturunan dari perempuannya itu Hawa. Itu membicarakan kemudian garis dari bangsa manusia yang melahirkan Yesus Kristus. Dan keturunan ular itu adalah keturunan daripada setan. Artinya pertarungan terus-menerus terjadi antara kebenaran dan kebebalan dan kejahatan si setan. Si setan itu meremukkan tumit, membawa Yesus ke atas kayu salib. Tetapi Yesus yang disalib itu justru meremukkan kepala sang ular dalam pesta sorak-sorai kemenangan anak domba itu. Apa yang mau kita tahu saudara? Di Taman Eden ketika manusia jatuh ke dalam dosa, harus ditimpa oleh murka Allah. Mereka terbuang dari hadapan Allah. Mereka terpisah dari Allah. Istilah mati sangat menarik. Alkitab memberi definisi. Terpisah dari Allah. Yang tidak bersama dengan Allah, yang terpisah dari Allah, mati. Maka manusia pada waktu memakan buah itu terpisah dari Allah. Manusia itu mati. Tetapi pada saat yang bersamaan ada janji, ada pengharapan, akan ada keselamatan, akan ada kemenangan. Anak domba Allah. Artinya apa? Di tengah murka, hukum yang harusnya menimpa manusia, justru datang janji yang menjadi pengharapan bagi manusia di masa yang akan datang. Kasih apa ini? Bagaimana mungkin Allah bisa mengasihi pada suatu tindakan yang mendatangkan amarah yang luar biasa? Kita sebagai orang tua yang punya anak, pada waktu emosi kita meluap-luap terhadap anak, sering kita kali lost control gitu ya. Mendadak emosi meluap, mungkin kita pukul anak. Habis itu kita berasa, waduh mukulnya terlalu kencang. Mana bisa pada saat yang begitu luar biasa lalu kita mengasihi dengan cara yang luar biasa pula. Tetap amarah akan muncul. Maka murka yang datang, kasih yang dinyatakan, wah, menjadi sesuatu yang sangat paradoks di dalam sikap Allah di Taman Eden. Terusirlah kalian dari sini, tetapi ada pengharapan bagi kalian. Bukankah itu luar biasa saudaraku? Akhirnya aktualisasi kasih itu dikatakan dalam kitab Injil Yohanes apa? Yaitu bagaimana dia, yaitu Allah yang hidup, mengutus anaknya yang tunggal. Telah memberikan anaknya yang tunggal, kata Yohanes dalam Injil Yohanes 3 ayat 16.
Kepada siapa? Dunia. Supaya apa? Yang percaya beroleh hidup yang kekal, tidak binasa. Kenapa tidak binasa? Karena sudah diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena kasih Allah. Dari apa? Dari dosa. Kenapa berdosa? Memberontak terhadap Allah. Lah kalau memberontak, kenapa diselamatkan? Biarkan saja manusia itu mati. Biarkan saja manusia itu habis. Toh dia Allah yang mencipta. Toh dia Allah bisa membuat manusia jenis lainnya seturut dengan kehendaknya, yang taat kepada dia, yang tunduk habis. Dan bukan pemberontak seperti manusia model Adam dan Hawa. Tapi ternyata bukan itu yang dirancang bangun oleh Allah. Cinta kasih yang didemonstrasikannya, yang membuat manusia tersentak, sehingga penghukuman berubah menjadi pengharapan. Dan pengharapan menyongsong masa depan tersedia dengan kuat dan indah. Maka demonstrasi kasih seperti inilah yang tidak terbayangkan kita. Karena otak kita, perasaan kita sudah tumpul terhadap nuansa atau suasana seperti itu. Kita tidak mampu lagi merespon, mengakibatkan keberdosaan yang membuat manusia sudah menjadi bebal itu tidak lagi bersyukur terhadap kasih Allah. Manusia binasa. Saudara yang kekasih, hakikatnya lah manusia tak pernah mampu. Hakikatnya lah manusia tak pernah bisa mengerti, tak bisa merespon pada kasih Allah. Maka bersyukurlah ketika kasih karunia mewarnai pengakuan kita. Ketika kasih karunia mewarnai pemahaman kita. Ketika kasih karunia mewarnai pertemuan kita kembali dengan Allah, kembali ke pelukannya di dalam kasih. Betapa indahnya. Betapa bahagianya. Betapa sukacitanya. Maka kasih yang diekspresikan di dalam kasih yang ajaib. Ketika anak yang tunggal mati di atas kayu salib, maka inilah dikatakan oleh Yohanes, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena kasih, kita yang seharusnya kena murkanya diampuninya. Karena kasih, dia yang menghukum mau berdamai dengan kita. Karena kasih, tak ada alasan, tak ada perhitungan yang pantas, tetapi ia mau menyatakan kasihnya pada kita. Itulah Allah kita, saudara. Karena itu kenali Allah yang pengasih itu. Kenalilah Allah yang penyayang itu, yang kepadanya lah kita berharap, yang kepadanya lah kita bergantung. Walaupun tentu jangan lupa sisi lain, Allah adalah juga Allah yang menuntut. Jangan lupa pada sisi lain, Dia Allah yang berdaulat. Tetapi di bagian ini mari kita memikirkan dulu sejenak Allah yang penuh kasih. Nah kalau begitu apa seharusnya yang dilakukan oleh orang-orang percaya di tengah-tengah kehidupannya? Adalah sangat tidak masuk akal ketika orang berkata, aku telah mengalami pertobatan, aku telah mengalami kasih Allah di dalam hidupku, tetapi dia tak pernah mampu mengasihi orang yang lainnya. Ngomong kosong bukan? Bagaimana mungkin kata Yohanes engkau dapat mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Tuhan yang tak kelihatan kau katakan kau kasih. Pada saudara yang ada di sampingmu, jelas kelihatan matamu dan kau tahu penderitaannya, tapi kau tidak mengasihinya. Apa hakmu? Saya kira gugatan ini penting dan serius untuk kita pikirkan. Supaya kita tidak bermain dengan kata, menempelkan kasih seakan uniform di label baju kita, tetapi tidak pernah didemonstrasikan dalam tindakan kita. Saya kira ini menjadi satu koreksi penting bagi zaman kita sekarang ini, di mana kasih seringkali muncul dalam kepura-puraan, sekedar aksesoris atau lipstik yang ditempelkan, memberi warna, tetapi bukan yang nyata, karena akan luntur oleh air ludah. Sangat serius. Kalau Allah itu kasih, maka seharusnya kita juga memiliki kasih di dalam hidup kita. Kalau memang kita sudah mengenal Dia. Ketika Dia menebus kita, mengembalikan kita kepada hakikat ciptaan yang sejati, maka Dia juga sudah mengembalikan kita pada posisi cinta kasih yang harusnya terekspresi keluar dari hidup kita. Maka orang-orang percaya adalah orang-orang hidup di dalam kasih Allah. Dan orang-orang percaya adalah orang-orang yang harusnya hidup dikuasai oleh kasih Allah. Sehingga dia dituntun, dibimbing di dalam peri kehidupannya. Orang yang dikuasai kasih Allah tak akan menghabiskan waktunya secara egois hanya untuk dirinya. Ia akan berbagi rasa dengan rekan-rekannya. Ia akan berbagi cinta kasih kepada banyak orang di sekitarnya. Ia akan coba menjangkau orang.
dan membawa orang datang kepada Tuhan. Kita harus hidup dikuasai Allah. Sehingga kuasa itu menuntun, membimbing kita kepada langkah-langkah yang pas. Untuk melahirkan satu tindakan yang pas. Untuk puji hormat bagi nama Allah secara pas. Bukan semangat selera kita, tapi ketetapan dan tuntutannya. Nah, karena itulah saudara, hidup mengasihi menjadi model, hidup mengasihi menjadi warna, hidup mengasihi menjadi buah yang tampak nyata. Bisa dilihat orang, dinikmati orang. Karena ada kekuatan yang aktual di sana. Ini menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kekristenan akan kehilangan kekuatan. Ketika kekristenan tidak lagi memiliki kasih. Kekristenan hanyalah seperti kuburan yang dilabur putih. Kalau kekristenan hanya memperlakukan kasih, hanyalah baju saja, cara saja. Tetapi tidak di dalamnya. Ia tak boleh sekedar model tanpa ada kekuatan. Ia boleh menjadi model, tapi dengan kekuatan di dalamnya. Sehingga ada sebuah kesejatian yang dibangun, saudara. Saya percaya, kalau tiap gereja, tiap orang Kristen mempunyai kasih, maka kita bisa mengurangi orang Kristen lain yang menganggur. Kalau semua punya kasih, maka kita bisa mengurangi panjangnya garis-garis orang Kristen yang miskin. Kalau kita punya kasih, kita bisa memberi peluang, kesempatan, pendidikan bagi anak-anak Kristen lainnya. Kalau kita punya kasih, mungkin wajah gereja tak coret-moret seperti sekarang ini. Tumpang tindih tidak karu-karuan. Saling mengklaim kasih, tapi terjebak dalam pertikaian, terjebak dalam perpecahan, banyak ketidakjujuran. Kasih akan memampukan kita melakukan apa yang Allah kehendaki. Seperti Allah telah bertindak di mana anak dipersembahkan untuk manusia, dan sang anak dengan kerelaan datang ke dalam dunia, meninggalkan surga mulia. Karena kasih, dia melakukan perjalanan yang luar biasa. Maka karena kasih yang sama, membuat kita rela berbagi diri kepada siapa saja, membawa orang kembali ke dalam tangan Tuhan, supaya hidup dalam tuntunan bimbingan Tuhan. Bukankah itu saudara yang seharusnya terjadi dalam hidup ini? Karena itu saudara yang kekasih, mari kita mulai memeriksa diri. Jangan buang-buang waktu untuk mencaci maki orang lain, agama lain. Mari kita memeriksa diri. Adakah kasih itu kita miliki? Atau kita hanya menyebutnya tanpa pernah ada di dalam hidup kita? Atau kita hanya mengatakannya tanpa pernah melakukannya? Allah adalah kasih, maka Ia menuntut kita juga untuk mengasihi. Kalau memang Allah itu hidup dalam hidup kita. Tetapi memang tentu Anda tak dapat dipaksa untuk mengasihi kalau memang Allah tidak hidup di dalam hidupmu. Betapa bahagianya kalau kasih mewarnai keluarga. Ia akan memberikan kenyamanan, ketenangan bagi anak-anak di dalam rumah. Tak penting berapa besar rumah, ketika kasih Allah hidup di sana, bahagialah keluarga. Betapa nyaman, betapa tenang, betapa tentramnya seorang istri ketika sang suami memiliki kasih Allah. Dan betapa bangganya, betapa puasnya sang suami ketika istrinya adalah orang yang memiliki kasih Allah. Karena kasih Allah memberikan pengharapan yang luar biasa, perubahan yang indah dalam kehidupan anak manusia. Tidakkah Anda rindu terhadap kasih itu? Tidakkah Anda mau memiliki dan mendemonstrasikannya dalam hidup ini? Atau mungkin Anda berkata tidak. Karena apa? Karena memang Anda belum pernah merasa dikasihi Allah. Dan kasih itu belum hidup dalam hati Anda. Karena Anda hanya menjadi orang Kristen karena lingkungan. Karena Anda menjadi orang Kristen hanya karena tuntutan-tuntutan yang membuat Anda menjadi orang Kristen. Tetapi bukan karena pertemuan dengan Allah yang penuh kasih. Bukan karena dikuasai oleh kasih yang akan mengubah hati yang keras menjadi lembut. Kasih yang akan memberikan pencerahan bagi mereka yang picik. Menggairahkan dan membukakan wawasan pikir bagi mereka yang sempit. Yang hanya berpikir hidup penuh dengan penderitaan tanpa pernah mengerti berkat dan pertolongan Tuhan yang sejati. Kasih Allah menjadi kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Kasih Allah yang melampaui logika hitungan kita. Kasih Allah
yang tak mungkin diukur dengan apapun juga. Kasih yang unlimited, kasih tanpa batas, kasih yang misteri, karena tak pernah utuh bisa kita mengerti, kecuali kita berkata, Ia mengasihiku. Kasih yang walaupun, kasih yang meskipun, walaupun atau meskipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diubahnya menjadi putih seperti salju. Kasih yang luar biasa bukan? Tetapi sekaligus kasih yang menyengangkan anak manusia. Kasih yang ajaib. Kasih yang harusnya kita miliki, bukan sekedar kita komentari. Kasih yang harusnya segera kita wujudkan, bukan sekedar kita katakan. Kiranya Tuhan menolong saudara. Kiranya Tuhan menggugah saudara, membangunkan gairah saudara untuk mendemonstrasikan kasih Allah. Karena Allah adalah Allah yang kasih, yang hidup di dalam hidup kita. Karena itu, mulailah dengan yang paling dekat dan sederhana, suami dan istri, orang tua dan anak, di dalam rumah. Sebelum kita berjalan lebih lanjut, menjelajah banyak perjalanan, biar kita boleh menikmatinya. Tetapi kalau Anda kurang beruntung, suasana rumah tak juga terselesaikan, jangan berhenti. Kalau ada kesempatan itu di luar rumah, lakukan pula. Jangan tunggu beres di rumah, baru mengasihi di luar sana. Untuk mengasihi, tak ada batasnya. Untuk mengasihi, harus bersegera. Untuk mengasihi, di mana bisa, lakukanlah. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih untuk apa yang bisa kami renungkan, ya Tuhan. Biar Engkau menyempurnakannya dalam kasih-Mu, menuntun membimbing kami untuk hidup seperti apa yang Engkau mau. Dan biarkan kasih itu berkobar-kobar dalam batin kami, sehingga kami sungguh-sungguh, ya Allah, hidup dalam kasih-Mu, dihidupi oleh kasih-Mu, melakukan kasih itu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib, Allah kami yang hidup, sumber kasih sejati, kami naikkan doa ini. Dan biar Tuhan menolong kami mendemonstrasikannya.